Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku bakal bahas sebuah kisah yang sering sekali terjadi di usia-usia remaja, dimana banyaknya kenakalan remaja yang berjurus ke arah pergaulan bebas, sehingga berakibat seorang wanita hamil di luar nikah dan malah memilih untuk aborsi ketimbang mempertanggungjawabkan perbuatannya, di mana seorang wanita ataupun mahasiswi ditemukan tewas dalam keadaan bersimbah darah di sekujur tubuhnya di dalam sebuah kamar kos. Kejadian ini menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan juga banyak nih teman-teman dari mahasiswi ini yang mencari keberadaan mahasiswi. Setelah disusulin ke kos, ternyata mahasiswi ini sudah tidak bernyawa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2015, di mana pada saat itu aroma busuk yang keluar dari salah satu kamar di sebuah kos-kosan ini cukup membuat orang terganggu penciumannya. Dan juga ada teman-teman dari si mahasiswi ini, sebut saja namanya Lisa. Ini nama samaran ya. Si Lisa ini merupakan anak yang kuliah di salah satu kampus kesehatan di Provinsi Jambi. Jadi si Lisa ini berasal dari sebuah desa yang ada di Provinsi Jambi, dan dari kecil keluarga sangat mengenal Lisa ini orangnya religius. Dari kecil sudah diajarkan nilai-nilai agama yang cukup dan juga dia merupakan anak yang penurut, tidak pembangkang, dan juga tidak pernah kenal sama dunia-dunia aneh-aneh, karena selama ini dia selalu dipantau dan selalu dijaga oleh kedua orang tuanya. Sampai di suatu hari si Lisa ini masuk universitas, udah masuk ke usianya untuk kuliah di jenjang universitas. Kemudian Lisa ini pun mendaftar di salah satu kampus di Jambi, dan akhirnya dia keterima. Orang tuanya di awal-awal memberi wejangan bahwa dia harus menjaga kehormatannya, dia harus menjaga ibadahnya, dia harus kuliah dengan tekun, harus belajar dengan baik, dan juga semoga dia cepat lulus. Semuanya diiyain sama si Lisa. Sampai Lisa ini di semester 2, jadi sudah 1 tahun berjalan, masuk ke semester 3, masuk ke waktu perkuliahan tiba. Lisa ini pulang ke kota Jambi lagi untuk meneruskan kuliahnya. Tapi di semester 3 ini, Lisa ini mulai terbawa arus, dimana dia mulai mengikuti teman-temannya yang sering keluar-keluar malam, sering ke klub-klub malam, sering nunjuk-nunjuk langit tengah malam. Apa itu di langit? Jadi Lisa ini mulai terbawa arus, mengikuti pergaulan. Dan juga di tempat kos-kosan Lisa itu merupakan sebuah rumah yang terdiri dari 6 kamar. Jadi si Lisa ini ngekos bersama teman-temannya yang berasal dari kampungnya. Jadi satu kosan itu terdiri dari 6 kamar, 6-6-nya itu orang kampung Lisa. Jadi orang tua Lisa tahu sama teman Lisa, teman Lisa juga tahu nih sama orang tuanya. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi mereka itu sudah saling kenal. Karena Lisa sering pulang malam, si Lisa ini nggak enak hati kali ya, karena dilihat teman-temannya, kok Lisa ini sudah sering keluar malam sih. Jadi sering teman-teman kosannya menasehati Lisa, tapi Lisa bilang enggak kok, cuman duduk-duduk aja. Akhirnya ya karena sudah sering dibilangin, teman-temannya pun tidak menanggapinya lagi. Sampai di suatu malam di sebuah klub, Lisa ini dikenalin sama salah satu seniornya. Jadi seniornya ini sudah tamat dari kampus kesehatan itu dan sudah bekerja. Dikenalin sama temannya Lisa sendiri. Kayak gini ya, dia tulis, apaan? Itu ada abang senior kita. Akhirnya mereka pun kenalan. Abang seniornya ini bernama Rudy. Kita sebut saja ya, ini nama samaran juga masih.
Jadi si Rudy ini merupakan seniornya Lisa di kampus tapi sudah tamat. Jadi alumni kampus dan sudah bekerja di salah satu rumah sakit gitulah. Jadi si Rudy ini ternyata naksir sama Lisa. Lisa juga begitu. Menurut Lisa, si Rudy ini merupakan sosok tipe cowok yang menurut dia tipe dia banget. Dimana tinggi, ganteng, putih, mancung. Ya tipe-tipe Lisa. Akhirnya dari malam itu sampai malam selanjutnya mereka itu sering banget chatting-chattingan. Nanyain sudah makan, sudah tidur, sudah mandi. Sampai di suatu hari si Rudy ini mengungkapkan isi hatinya bahwa dia menyukai si Lisa. Gayung pun bersambut, Lisa pun mengatakan bahwa aku juga suka kamu. Akhirnya dari saat itu mereka pacaran. Karena Lisa ini sudah resmi berhubungan, berpacaran sama Rudy, jadi mereka itu sering sekali keluar malam sama-sama, baik dari nyari makan, keluar hangout, ataupun masuk klub-klub malam. Mereka udah sering, jadi setiap weekend si Lisa ini selalu menemani si Rudy untuk ajeb-ajeb malam-malam. Sampai beberapa minggu, kuliah Lisa ini mulai nggak karu-karuan. Jadi dia sering bolos kuliah, bolos pelajaran, sampai dipanggil oleh dosennya sendiri untuk menjelaskan kenapa si Lisa ini berubah dari anak rajin tiba-tiba kok jadi seperti ini ya. Setelah dinasehatin sama dosennya, diberi wejangan lagi sama dosennya, si Lisa ini pun mengatakan hal itu ke Rudy. Dia bilang, Bang Rudy, kalau seandainya abang mau pergi-pergi ke klub malam, kayaknya Lisa nggak bisa ikut lagi ya bang. Soalnya pelajaran Lisa, kuliah Lisa ini berantakan karena sering datang terlambat ataupun tidak masuk. Karena pulang dari klub kan biasanya pusing nih, nggak bisa bangun. Akhirnya si Rudy pun bilang, oh kalau begitu maaf ya, besok kalau abang mau pergi, abang nggak bakal ngajak si Lisa, biar abang pergi sama teman-teman abang saja. Dan setelah kejadian itu Lisa sudah nggak pernah lagi pergi sama si Bang Rudy masuk klub malam. Sampai di suatu hari Lisa ini mendengar kabar nih, selentingan kabar dari seseorang yang mengatakan bahwa si Rudy ini malam minggu kemarin bawa cewek. Jadi ceweknya ini juniornya si Lisa, anak baru masuk dari kampus itu. Lisa yang mendengar kabar itu langsung menemui si Rudy dan menanyakan langsung, benarkah kejadian itu terjadi? Akhirnya Rudy pun mengaku bahwa malam itu benar dia pergi sama si adik tingkatnya ini. Oh marah Lisa, langsung emosi Lisa kan. Akhirnya Lisa bilang gini, kalau gitu sejak hari ini kalau kamu mau pergi, aku ikut. Aku di sana nggak bakal minum, jadi aku cuma datang nemenin kamu biar kamu nggak dekat-dekat sama cewek, kata Lisa. Sejak itu pula si Lisa ini setiap weekend ataupun bahkan ketika malam-malam yang besoknya masih kuliah, si Lisa ini masih tetap pergi ke klub, ke bar itu. Dan karena sudah dimakan pastilah nanggung kalau nggak minum. Akhirnya kuliah Lisa pun berantakan lagi. Dan dia mulai nggak enak sama teman-teman kosnya. Karena apa? Karena setiap malam Lisa ini pulang subuh, bukan setiap malam sih, misalnya seminggu 2 atau 3 kali Lisa ini pulang subuh. Dia nggak enak sama teman-temannya. Jadi hal ini membuat Rudy berpikir bahwa apa Lisa ini pindah kosan aja ya, biar kosan dia ini lebih privasi, nggak gabung sama teman-teman. Akhirnya Rudy pun menyarankan si Lisa untuk pindah ke kosan yang lumayan eksekutif, yang punya AC, terus tetangganya elu-elu, gua-gua, kagak ngurusin orang. Jadi Lisa pun yang mendengar saran Rudy mengiyakan permintaannya si Rudy. Akhirnya Lisa pun memutuskan pindah kosan dan say goodbye sama teman-teman lama. Tapi kan mereka masih ketemu di kampus. Di kosan yang baru memang benar elu-elu, gua-gua, nggak
kagak ada yang ngurusin orang. Dan juga setiap mereka pulang dari klub malam, si Rudy malah nginep di kosannya Lisa. Itu terjadi berbulan-bulan sampai mau akhir semester 3. Jadi si Rudy ini kalau setiap pulang mabuk itu tinggal dan nginap sampai subuh menjelang dia kerja di kosan Lisa. Sampai di suatu minggu, sudah berapa minggu, badan Lisa ini mulai merasa nggak enak, sering muntah, terus juga kalau cium makanan itu mual, banyak sekali maunya, dan juga dia itu seperti orang yang nggak bisa bangun. Jadi setiap bangun itu lemas, linglung, letih, lusuh. Kita kayak gitu, kayak orang nggak punya duit ya, sama nih kayak kita nih, lesu, letih, pusing kalau nggak punya duit. Sampai si Rudy ini inisiatif sendiri untuk membeli test pack di apotik, karena memang melihat kondisi Lisa ini kayak orang bunting, kayak orang hamil. Akhirnya si Rudy pun menyuruh Lisa untuk test pack. Nih dek, ini test pack, coba adek test pack sekarang. Dan benar hasilnya, si Lisa positif. Hamidun tek dung tek dung. Jadi Lisa ini sekarang dalam kondisi berbadan 2. Si Rudy yang melihat test pack Lisa ini garisnya positif, langsung kayak orang kebakaran jenggot. Dia belum siap katanya untuk menjadi seorang ayah. Dia belum siap untuk bertanggung jawab dan menjadi suami. Tapi kan masalahnya itu sudah terjadi. Kenapa kamu waktu melakukannya tidak berpikir sejauh itu, Perbuso? Akhirnya Lisa yang mendengar ucapannya si Rudy pun mengiyakan sih. Kayaknya aku juga belum siap, aku takut dimarahin mamaku, aku takut dimarahin bapakku, aku malu kayak mana kampusku. Mereka sama-sama berkecamuk waktu itu. Mereka pun berdiam dan berpikir untuk langkah apa yang harus mereka ambil. Sampai mereka sepakat berdua untuk menggugurkan kandungan dengan cara membeli obat. Kan mereka bergerak di bidang kesehatan, pasti tahulah tuh obat-obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Akhirnya si Lisa pun itu disuruh sama si Rudy, dikasih duit dan disuruh membeli obat untuk menggugurkan kandungan. Lisa pun mulai menggugurkan kandungan di suatu malam. Dan di percobaan pertama, si Lisa ini gagal, obatnya nggak ngefek, nggak ampuh gitu, membuat Lisa ini keluar janinnya. Dan mereka pun coba ke percobaan kedua dengan cara menaikkan dosisnya ataupun memperbanyak tuh obat yang ditelan. Dan cara itu memang manjur. Si Lisa ini langsung sakit perut ketika habis minum obat itu dan malah keluar darah. Pertama darahnya keluar, sampai subuh darah dari Lisa itu nggak berhenti malah makin deras, makin banyak. Si Rudy yang kebingungan mau dibawa ke rumah sakit, tapi takut nanti di rumah sakit banyak tanya, malah nanti dimarahin, malah nanti berbahaya buat karirnya. Akhirnya kalian tahu langkah apa yang diambil si Rudy? Si Rudy malah memilih untuk meninggalkan Lisa seorang diri di kamar dalam kondisi yang sudah pucat, yang sudah lemas karena darahnya itu banyak keluar. Bayangkan pagi itu dengan alasan si Rudy ini mau berangkat kerja. Tapi kan Lisa lagi ke dalam kondisi kayak gitu. Dan Lisa dibiarin sendirian di dalam kos. Si Lisa pertama sih bilang jangan kali ya, jangan. Akhirnya Rudy pun tetap bersikeras untuk meninggalkan Lisa sendiri. Beberapa hari kemudian teman-teman Lisa yang di kampus mulai menanyai keadaan Lisa, karena kok Lisa beberapa hari ini nggak pernah ngampus ya. Sampai mereka mencari Lisa dari hari Rabu, ditunggu sampai Kamis nggak masuk, ditunggu sampai Jumat nggak masuk. Akhirnya di hari Sabtu, teman-teman Lisa, baik itu dari kos, dari kampus yang selama ini dekat sama Lisa, ini memutuskan untuk ke kosan barunya Lisa. Alhamdulillah mereka itu tahu kosan Lisa yang baru. Sesampainya di kosan, kok mereka malah mencium aroma yang tidak sedap dari dalam kamar kos. Akhirnya tetangga kamar Lisa yang di sebelah itu
mengatakan, iya ini orangnya nggak ada, udah berapa hari ini saya nggak pernah lihat anak kamar kos ini. Jadi teman-teman Lisa itu pun berusaha untuk menggedor masuk ke kamar Lisa, tapi dari orang sebelah pun menginformasikan bahwa dari kemarin itu kamar kok baunya bau busuk, bau menyengat, bau. Akhirnya teman-temannya ini inisiatif untuk menelpon pemilik kos, karena di depan kos itu kan ada kayak kamar kosong disewakan, terus nomor HP. Jadi teman-teman itu inisiatif untuk menelpon nomor HP yang ada di situ dan diangkat. Kemudian orang itu bilang, Pak, ini saya dari temannya ini, kamarnya nomor ini, bisa minta tolong kunci seret nggak Pak ya? Soalnya teman kami ini udah beberapa hari nggak masuk kampus. Akhirnya pemiliknya itu datang dan dibukainlah kamar itu. Ternyata kamar itu dikunci sama Rudi dari luar mungkin ya. Karena waktu bapak ataupun teman-temannya si Lisa datang, kamar itu terkunci, kunci yang asli nggak di dalam. Dan ketika mereka masuk, mereka sangat kaget melihat kondisi Lisa yang sudah terbujur kaku, membiru, dan dalam keadaan tidak bernyawa. Akhirnya mereka pun langsung menelpon kedua orang tua Lisa yang ada di kampung dan mengabarkan bahwa Lisa ini dalam kondisi meninggal di dalam kamar kos. Orang tua yang mendengar itu pun sempat kaget karena mereka merasakan Lisa tinggal dengan teman-temannya. Kok sekarang udah di kosan yang lain? Mereka bilang bahwa Lisa ini sudah berapa bulan yang lalu pindah ke kosan yang baru, Bu. Si Lisa ini melarang kami untuk memberitahu ibu bahwa ia pindah nih ke kosan baru bersama pacarnya. Akhirnya orang tua Lisa yang dari desa itu datang ke kota dan mulai membawa Lisa dengan ambulan ke kotanya dan dikebumikan di desanya. Setelah anaknya dikebumikan, orang tua Lisa langsung mencari informasi tentang pacarnya Lisa itu dan bertanya ke teman-temannya, mengkerucut ke satu nama, yaitu si Rudi. Akhirnya orang tua ini berbekal informasi dari teman-teman Lisa mulai mencari tempat si Rudi kerja. Sesampainya di tempat Rudi kerja, orang tuanya pertama kali tidak menemukan si Rudi ini di hari itu bekerja. Kita ngambil cuti aja, libur, terus pergi. Akhirnya orang tua berbekal informasi yang diberikan oleh rumah sakit tentang si Rudi langsung mencari informasi si Rudi ini ke kampungnya. Akhirnya dapat si Rudi, langsung orang tua ini membuat laporan ke kepolisian bahwa si Lisa anaknya ini ternyata dipaksa aborsi, diberi obat oleh si Rudi ini. Karena obat yang pertama kan dikasih duit nih sama Rudi, obat kedua nih si Rudi yang ngasih obatnya langsung ke Lisa. Itu menurut pengakuan si Rudi. Akhirnya Rudi pun ditangkap polisi dan ditahan di kantor polisi. Ya Allah. Nih buat teman-teman semua, kalau misalnya kita berbuat kesalahan, manusia itu kan pasti punya salah, punya hilafnya, tapi kesempatan Tuhan itu kan diberikannya kita umur panjang untuk membuat apa yang sudah kita perbuat itu menjadi tanggung jawab kita. Buat orang tuanya Lisa, sabar ya Bapak Ibu. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami ataupun pernah ada orang di sekitarnya, dinasehatin bahwa kalau kita sudah berbuat dosa, sebaiknya jangan berbuat dosa lagi, tapi kita pertanggungjawabkan dosa apa yang sudah kita perbuat. Saya Zara, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.